Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini masih bisa bertemu dalam perkuliahan di edisi ke-12 ya. Dan pertemuan yang ke-12 mengantarkan untuk mata kuliah namanya apa? Saya lupa maksudnya. Perencanaan sumber daya manusia. Nah, tentunya hal ini sesuai dengan RPS atau sesuai dengan program yang kita ikuti selama perkuliahan selesai dalam satu semester. Kemarin UTS sudah selesai dan insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang, pertemuan yang terakhir dan sudah mengikuti untuk ujian akhir semester. Oleh karena itu saya mengharapkan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada hari ini, saya ucapkan selamat pagi dan sehat selalu semuanya. Semangat ya. Semangat. Oke. Baik. Saya menyampaikan untuk perkuliahan kali ini ada beberapa hal nanti yang kita akan simak, yaitu sebelum saya menyampaikan tentang budaya dan perubahan budaya dalam perencanaan. Nah, nanti akan saya infokan lebih awal. Kita akan menyaksikan sebuah tayangan ini. Mudah-mudahan ini menginspirasi pada kita semuanya. Bagaimana untuk bisa ditayangan dalam perencanaan budaya manusia. Sudah pernah lihat? Belum. Oke. Coba Anda perhatikan. Dia memiliki kemauan besar untuk bekerja. Bagaimana mensupport satu dengan yang lain. Nah, mensupportnya benar apa enggak? Nah ya, Anda perhatikan betul itu. Dan nanti kita akan coba evaluasi. Selamat pagi. Nah, silakan nanti dianalisis. Nah, oke, saya ulangi lagi karena ada yang baru datang. Perhatikan betul.
Ya. Oke. Tadi video tadi menggambarkan bagaimana untuk kita mensupport dari sebuah pekerjaan kalau di dalam mengerjakan sesuatu dalam bentuk teamwork, ya. Tapi biasanya normalnya adalah semuanya berjalan rapi atau lancar. Tapi biasanya dalam organisasi ada saja ya yang lambat. Nah, oke. Saya beri kesempatan teman-teman semuanya. Kira-kira bagaimana untuk menanggapi dari video tadi? Kemudian kalau dari seperti itu apa kira solusinya? Silakan, mungkin ada yang bisa memberikan yang baru. Silakan. Izin Pak. Silakan. Ini saya segera sharing aja apa yang sudah saya perbuat. Saya punya sekolah basket. Oke. Itu sudah berdiri selama 10 tahun. Budaya yang saya pakai di dalam mengelola sebuah organisasi basket ini itu budayanya kekeluargaan. Karena kita sama-sama lahir dari sebuah universitas yang sama, UIN. Kita pakai budaya kekeluargaan. Yang saya rasa memang itu cocok untuk budaya kehidupan kita. Nah, ternyata pada proses tumbuhnya sebuah sekolah basket saya ini, ternyata memang banyak menemui tadi Pak, ada yang dragging, ada yang seolah-olah kayak kadang iya, kadang enggak gitu, on off. Ya. Saya sempat pikir apakah budaya ini yang salah, budaya keluarga ini yang salah, atau saya yang salah, atau memang manusia-manusia ini yang salah gitu. Maksudnya SDM yang saya ambil saat itu. Sampai saya belajar 10 tahun ini banyak, terus setiap makanya saya sangat tertarik banget dengan setiap ikut mata kuliah Bapak tuh karena ini yang saya lakukan, gitu. Pertama-tama ada yang menjadi dragging. Pertama-tama saya nggak tahu nih orang ini bersifat destruktif atau memang dia itu memang pengen one man show. Ternyata memang dia destruktif gitu. Yang tadinya saya bilang nggak bisa kita, teman-teman itu udah keluarin aja dia, nggak bisa kita ini kan keluarga. Nah itu jeleknya tuh. Jadi sebuah pemimpin kalau kita udah memberikan statement budaya dari sebuah organisasi budaya kekeluargaan, padahal kita nggak harus juga. Jadi saya tuh sampai jangan tahan sampai kita memang hancur banget Pak, di 3 tahun ke depan itu hancur. Akhirnya saya mengambil keputusan, oke, ini K, sampai akhirnya sekarang 10 tahun dan menghasilkan banyak prestasi. Itu aja sebab saya berdasarkan video tadi tuh banyak saya yang dragging saya cut, yang kurang saya berikan penambahan pelatihan supaya tidak menjadi dragging, supaya kedepannya dia bisa kita nih, saya sebagai leader pengen lari, kita lari bareng-bareng supaya sebuah organisasi itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang on track. Oke, terima kasih. Kita coba. Oke, yang lain, silakan. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Kalau dilihat dari video tadi kita pada sebuah supporting ya. Seperti ketika organisasi berkembang baik, memang dan kita merasa benar-benar bagus. Kalau berarti masih memilih anggota sesuai dengan keahlian yang berbeda, potensinya masing-masing ya. Terus kedua juga visi dan tujuan yang harus jelas. Terus ketiga mungkin membangun komunikasi, dari ada komunikasi yang baik antar anggota. Ada satu yang ada yang pura-pura membantu sepenuhnya ya. Terus juga bangun kepercayaan antar anggota antar tim. Mungkin itu satu yang paling penting juga ya, komunikasi antar tim bisa membangun semangat bersama. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi ini suara Iya Pak, silakan. Tadi dari video tadi saya melihat ada 4 tipe ya. Pertama itu yang memang support full, yang kedua dia supportnya full ya. Ya, supportnya full. Kemudian yang kedua itu support tapi hanya sedikit, setengah mungkin ya. Yang ketiga itu memiliki potensi destruktif, dia bilang.
Jadi yang latar belakang ya, latar belakang ya. Ya, yang duduk di belakang Ya. yang memiliki potensi. Yang keempat adalah Lambat. destruktif itu sendiri. Oke, Nah, dari 4 itu kalau kita lihat sampai di akhir video itu leader atau yang di depan tadi kan melihat potensi dua orang tadi disuruh pergi kan Pak. Nah itu untuk menunjukkan bahwa budaya yang dibangun itu jadi lebih bagus. Iya. Kalau saya lihat mungkin bisa dari hal-hal kayak gitu kan, dari itu pasti karena dia melihat ada pembanding di sampingnya, tadi ada yang jalan, apa kok itu lambat, gitu. Kok nggak secepat mereka. Nah itu dia mungkin mengidentifikasi nih, kok jadi lambat, ada apa nih. Saat dia noleh ke belakang, ternyata dua orang tadi menghambat pergerakan dari satu gerbang. Jadi yang pertama itu untuk melihat orang-orang yang destruktif atau pengacau itu harus diidentifikasi dulu. Siapa yang destruktif, apa yang dia lakukan. Kemudian kalau bisa harus mungkin didokumentasikan. Dokumentasi itu maksudnya ada buktinya. Dari siapa dia ngapain aja, ada foto atau ada saksinya. Yang ketiga itu diskusi dan klarifikasi. Kalau itu memang dia destruktif, dipanggil, dilakukan diskusi. Diskusi itu adalah pemberian informasi bahwa kamu melakukan seperti ini, dan klarifikasi bahwa dia juga boleh mengklarifikasi apa yang terjadi. Jadi dua pihak. Nah setelah itu baru misalkan memang terbukti bersalah, baru tadi kan disuruh pergi. Itu menurut saya melihatnya seperti kayak rotasi atau mutasi buang itu, karena dia melakukan hambatan yang berjalan. Oke. Berarti paling tidak ada 4 tipe ya. Betul. Saya gambarkan tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Gitu ya. Saya menjadi seperti itu. Tipe A adalah tipe yang Full support. yang full. Oke. Tipe yang B Sedikit support tapi tetap sedikit ya. Oke, yang sedikit. Kemudian yang C itu yang menghambat, ada potensi untuk destruktif, betul-betul ini menghambat ya. Kemudian yang D, yang C itu yang potensi, yang D itu yang oh ini potensi. Oke. Ini yang betul-betul destruktif. oh itu betul-betul destruktif di sini. Ya, Oke. lalu itu. Oke. Baik. Kita sudah bisa melihat dari fakta yang bagian tadi, mungkin itu bisa kita alami juga di tempat kita. Iya kan? Nah, bisa nggak di antara teman ini yang bisa, yang tipe A itu kira-kira seperti apa di kantor saya? Kemudian tipe B itu oh, ada juga ya di tempat saya. Kemudian tipe C itu ada juga. Kemudian yang D ada juga. Nah, saya perlu juga membenchmark, ternyata, itu yang samping kok bagus, ya kan? Jika ada semacam studi banding untuk melihat karakter seperti itu, akhirnya bisa mensupport secara menyeluruh. Oke. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Silakan ke depan. Topik A seperti apa, yang B seperti apa di tempat Anda. Silakan. Ayo, salah satu. Oke, jangan ragu-ragu. Boleh Anda melihat dari sisi tempat Anda alami, di tempat Anda bekerja, itu boleh. Silakan. Beri tadi ya. Oke. Teman-teman semua. Background saya kerja di kantor imigrasi Soekarno-Hatta, khususnya di tempat pemeriksaan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Di kami itu ada dalam proses pemeriksaan dokumen perjalanan bagi orang asing maupun orang bagi WNA maupun WNI. Nah itu terbagi menjadi beberapa counter. Ada counter untuk kru, ada counter untuk kita, ada counter untuk WNI, ada counter untuk WNA atau paspor. Nah, saya selaku assistant supervisor sangat bisa melihat karakter-karakter dari anggota saya yang memiliki sifat full sportif maupun sedikit. Nah, kalau untuk yang full sportif itu kelihatan sekali bahwa mereka sangat rajin kalau seandainya ketika ada penumpang dia langsung aktif untuk manggil, bahkan ketika bukan di antriannya dia manggil jemput. Misalnya di WNA lagi ada antrian penuh WNI, ketika orang ini adalah full sportif, dia akan bantu untuk meng-clearance atau memberikan izin masuk atau izin keluar bagi penumpang yang ada. Nah, kalau B ini sifatnya dia baik,
sebetulnya dia berkinerja tapi tidak peduli dengan sekitar. Ketika antriannya dia sudah selesai, ya sudah, tugasnya dia selesai. Ini ada baiknya tapi kurang Peduli ya? kurang peduli. Tapi ini sebetulnya sudah cukup. Nah, ketika kita support, dia bisa kita support untuk menjadi A. Ketika kita tahu kenapa dia melakukan itu, apa sebabnya, biasanya dia suka iri. Ketika mungkin sebelumnya antriannya dia tidak diambil, dia merasa ketika antriannya dia biasanya juga nggak perlu ngambil lagi. Nah, ini tugas saya untuk mensupport supaya semua dua ini menjadi yang A. Nah, ini kalau ini sedikit agak lebih buruk dari ini sering turun dari counter ataupun dia sering alasan untuk ke kamar mandi ketika lagi antrian penuh atau jadi ini harus sampai diingatkan oleh temannya. Nah, kalau yang seperti ini biasanya saya standby untuk di counter. Misalnya dia ada mau turun aja, harus saya lihat, bahkan bisa saya cek dari perlintasannya, produktivitasnya dia ini seperti apa. Ketika dia jomplang, itu akan kami panggil dan kasih kita tanya kenapa, apa yang salah, apa yang kurang, untuk menjadi bahan evaluasi buat dia sendiri, bahwa dia juga diperhatikan sama pimpinannya. Nah, kalau yang ini nih agak dablek ini. Kalau ini hampir, bahkan ada Pak. Ada juga ya? Ada Pak. Yang seperti ini ada, bahkan dia terus jadi pindah antara sub A, sub B, sub C. Dia jadi bahan lempar-lemparan antar grup karena nggak ada yang mau terima. Siapa yang mau terima orang seperti ini kan? Jadi setiap ada rollingan pasti ada nama dia. Jadi ada di usulan namanya, ya masuk ke pimpinan namanya ini terus karena memang tidak produktif. Nah, nama yang seperti ini, tapi ya mau nggak mau namanya kita organisasi kan ada kalanya masuk ke kita, ada kalanya kita keluarkan. Nah, yang mengatasi seperti ini biasanya ketika dia baru pindah dia akan aktif menunjukkan kinerjanya seolah-olah kelihatan dia aktif. Tapi selang beberapa waktu akan kembali ke identitas aslinya. Nah, ini agak sulit sebetulnya Pak. Cuman pimpinan yang baik ya bisa menerima semua anggotanya, melihat mana yang bisa punya kelebihan, mana yang punya kekurangan, harus bisa berkolaborasi semuanya menyatukan jadi punya tujuan yang tercapai Pak. Ya, mungkin betul sama ya. Oke, baik, terima kasih. Dan hal seperti ini sering kita lihat dan kita jumpai, ya. Jadi ada juga yang setengah hati, bahkan yang paling dablek tadi itu ada juga. Benalu ya, mungkin ada benalu. Saya yakin di tempat semuanya teman-teman itu ada. 4 tipe tadi itu ada. Bahkan di tempat saya pun juga ada. Oh iya, mau di rolling sana, dia udah katakan, enggak mau siapa itu, enggak mau saya. Enggak, siapa pindah, oh itu ya, enggak mau saya. Hampir setiap tempat ketika file open saja untuk mau cek dulu, memberitahukan konsultasi. Ini tempat saya perlu promosi Pak, 1 orang ini berdebat nanti bisa nggak? Siapa? Oh jangan, enggak mau saya. Maka tipe D ini menjadi masalah besar dalam satu organisasi. Nah, mungkin perlu solusi. Oh ini tidak semuanya, oh ini nggak mau pecat, nggak mungkin toh? Iya. Tidak bisa. Kita dalam organisasi merupakan tim dan sebagai manajer tentunya SDM seperti ini tadi bagaimana harusnya di manage? Iya betul, di manage. Bagaimana cara manage-nya itu? Memberikan evaluasi training. Oke, memberikan evaluasi training bagus sekali. Apa training? Rotasi mutasi posisi. Rotasi mutasi ya penting. Ada tour of area, tour of duty itu penting ya untuk bisa melihat. Tapi tadi aktifnya pada saat awal, kemudian kira-kira seminggu 2 minggu kembali lagi ke aslinya, kira gitu. Nah kira-kira bagaimana untuk bisa mensupport mereka agar ini tadi A, B, C paling enggak ya sedikit tadi ini ada satu usaha ke sana. Ini sudah bagus daripada B, oke, nanti bisa ada usaha ke sana. Yang D apalagi, ini kalau kesini kan jauh sekali. Untuk membuat mindsetnya berubah menjadi manusia yang bagus itu sulit. Nah ini pasti harus ada solusi. Bagaimana solusinya? Kalau evaluasi oke jelas, evaluasi pasti ada. Nah kira-kira langkah apa saja kira-kira yang diperlukan sebagai seorang manajer? Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman di tempat Bapak Ibu. Pendekatan persuasif.
pendekatan persuasif. Oke, bagus. Mengatur masalah yang apa yang terjadi di luar kedinasan, maksudnya permasalahan di luar Pribadi berarti ya. Mungkin ada mempengaruhi masalah selama ya, ini betul. ya kan. Mungkin masalahnya apa? Tapi ternyata lingkungan di RT RW-nya juga menilai yang sama. Pernah juga terjadi. Itu sempat terjadi. Oh, itu, oh iya Pak, di lingkungan kami kayak gitu juga. Nah, itu terjadi. Sehingga menjadi sebuah tanda petik. Artinya manusia atau SDM ini sudah menjadi tabiat. Tabiat itu sulit ya. Sulit Pak. Ya, namanya dengan hurufnya T ini. Tabiat itu sudah sulit. Mungkin watuk itu bisa diobati di rumah sakit. Tapi kalau watak atau watek, beda ya. Betul. Apa bedanya watuk dengan watek? Ya, kalau batuk, watuk, bahasa Jawa nih ya, watuk ya. Orang watuk ya lendo, nah gitu kan. Watuk, bubu, watuk ya. Ya, watuk. Tapi kalau watek, watak, bawaan atau genetik tadi. Nah, saya yakin Pak Ustadz ini punya pengalaman ini. Kira-kira kalau mempunyai atau melihat atau bahkan mengalami itu, ada saran gimana Pak? Ya, kami yang pernah juga mengalami ada teman yang seperti itu. Iya. Biasanya kami kalau Gitu ya. kami ajak ngobrol, Diskusi ya, dari hati ke hati ya. Oke. problemnya apa, kemudian menemukan hal yang sangat sensitif di dalam jiwa dia. Oke. Akhirnya kita pahami. Jadi kebiasaan-kebiasaan tadi apa termasuk yang di dalamnya dia malas, kita kasih motivasi terbentuk di dalamnya. Kalau kita kan ada setelah menjaga wajib ya, siapa Oke. yang sungguh-sungguh Pasti pendapat ya. Oke, setuju tadi Pak. Manjada wajada ya. Oke. Dan yang kedua, apapun yang kita lakukan itu ada impact, ada balasan, ya, ada balasan langsung maupun tidak langsung nanti di akhirnya gitu. Itu agak pendekatan lebih ke sana. Tapi alhamdulillah sih kemarin kami ada juga seperti itu, pendekatan dari hati-hati tadi, Iya. jiwaan, kemudian kita juga kasih contoh-contoh orang yang sukses yang tadinya tidak semangat jadi semangat gitu. Mereka bisa memahami dan bisa menjauhi sehingga berubah yang tadinya malas itu jadi rajin. Jadi rajin ya. Oke, baik. Bagus sekali. Terima kasih. Pak. Nah, kalau tadi sudah banyak beberapa masukan dari teman-teman, saya ingin mendengar suara merdu ini. Nah, kita dengarkan suara merdu belum kan? Belum. Nah, Ustazah mungkin ada di antara. Mungkin itu. Oke, silakan. Mungkin Ibu siapa? sama. Bersama, oke, silakan bersama. Mungkin kalau misalkan ada pimpinan ternyata sudah profesor kali, saya karena saya megang media itu seringkali beliau itu langsung memberikan sanksi. Oh, jadi langsung ada punishment. Betul, sanksinya ada beberapa tahap sih pastinya, nggak langsung dipecat gitu. Jadi ada pasti sanksi pertama dulu mungkin dia akan dikenakan SP1 kalau dia tidak mencapai produktivitas A, atau dia akan SP2 kalau tidak mencapai produktivitas B dan seterusnya gitu sih. Jadi karena memang manusia itu kalau sudah terkait sanksi materi itu yang paling ngena di manusia gitu sih kalau menurut saya. Jadi kayak kalau udah berkaitan dengan materi dan seluruh itu kayaknya udah langsung dari terkait misal kayak bonus dan lain-lain. Kalau misalkan kamu nggak produktif, kamu nggak dapat bonus dan lain-lain. Nah itu udah langsung kena dan mungkin akan lebih change. Oke, berubah lagi untuk bisa lebih bagus ya. Karena ada punishment tadi langsung ini Pak. Jadi kalau tadi Bapak persuasif dulu, bisa ngobrol dulu, kopi habis tambah lagi. Iya. Kalau ini salah satu ini dari Ibu Salma ini langsung Pak. Apa ya? Eksekusi ya. Tapi ada bagusnya juga, semuanya ada pertimbangan. Tidak mungkin langsung itu akan dilakukan apabila kita tidak mengetahui secara psikologis. Ya kan? Oleh karena itu dari teman-teman semuanya yang belajar tentang karakter, yang belajar tentang SDM, ini mau tidak mau kita juga harus tahu tentang psikologi. Bagaimana tadi Pak Andi mengatakan dilihat dulu Pak, mungkin dia ada masalah di luar sana atau di keluarganya. Wah itu mungkin harus ajak sana ya, kopi darat. Nah itu. Mandi dong, ini kopi darat, tahu ya. Ya mendarat dulu cek, bener nggak ini rumahnya sini? Bapak betul nggak ini rumah bagaimana sebagainya?
Ini perlu tahapan, perlu waktu. Ya, ada juga yang tadi dipanggil dulu. Mungkin di antara tempat-tempat atau kalau di sekolah ada namanya bimbingan konseling dulu ya, ada konseling atau BK. Dulu tuh paling ngeri banget dipanggil BK. Iya kan? Mas, dipanggil BK. Ada masalah apa gitu? Prosedurnya pun udah sulit dari sini ke sana itu, waduh ini paling sebel lah dulu. Tempat saya itu ingat yang begitu. Kemudian terakhir pasti ada punishment, pasti ada, ya, pasti ada punishment. Nah, tentunya karakter yang berbeda-beda tadi ini harus ada evaluasi secara mendalam. Oleh karena itu sangat penting di sini fungsinya evaluasi tadi. Kemudian sebagai seorang manajer tadi sempat menoleh, melihat siapa yang menghambat. Kalau sudah diketahui hambatannya apa, maka dia akan mencoba untuk bisa memberikan klarifikasi terhadap yang menghambat tadi. Bisa juga dari seperti masalah suku, dia suruh pergi. Kemudian bisa juga secara bertahap peringatan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, kemudian bisa juga diancam. Diancamnya ini juga merupakan satu ancaman salary atau upah. Biasanya kalau dia sering bolos, tidak pernah absen saja yang menggunakan fingerprint itu kalau telat kan warna merah ya. Nah itu begitu terakhir itu berkurang menurut saya. Kemarin terlambat Pak. Oh ya dong, nggak terasa gitu kan. Apalagi pinjam jempolnya orang lain nggak boleh kan. Nah ini saya sempat juga. Saya pernah bekerja di BCA gitu juga, ya. Bisa harus tepat waktu kan. Jempolnya itu apa? Nggak mungkin kan gitu. Stick jari kan. Nah ini salah satu karakter juga. Karakter tipe orang-orang yang berbeda. Dengan video tadi visualisasi yang saya gambarkan itu terjadi ternyata. Ya, baik di lingkungan kita, mungkin tidak harus di sana, di rumah kita sendiri aja kira-kira ada nggak? Di rumah sendiri Ada. mulai dari bapaknya, ibunya, putra putri kita, ada nggak? Atau bagaimana? Walaupun dengan rasa kasih sayang, betul ya? Ayo bangun jam segini, kamu nggak sekolah dan sebagainya. Biasanya lebih peka ibu-ibu ini. Manajer. Mungkin punya pengalaman ibu, gimana? Kalau sampai destruktif sih enggak Pak. Soalnya kan nggak bisa dimunasi juga ya. Oke. Ini yang mana dulu? Yang rumah apa yang perusahaan ini? Oke. Ada 5 kamar tidur Pak. Oke silakan. Ya, ini kalau bicara tentang rumah apa? Boleh. Pengalaman tadi, ya boleh membenchmark ini. Oke. Kalau di tempat kami bekerja, dari skala kecil dulu ya mungkin ya Pak. Oke. Dulu pernah ada yang mungkin yang C ya, jadi dia sebenarnya ada potensi tapi kadang nggak pede gitu Pak. Saya nggak bisa, saya nggak ngerti gitu. Tapi sekarang sudah dimutasi. Solusinya itu ya? Rotasi. Kebetulan ada rotasi tiap tahun. Kemudian kalau yang D itu di skala yang lebih besar, eselon 2 kami itu ada. Nah, saya rasakan sih. Tapi saya heran juga ya. Itu di rumah, di tempat kita bekerja. Yang menjadi pertanyaan besar tadi ini, bagaimana untuk bisa paling tidak bisa membawa ke C atau mendekati B, syukur-syukur bisa juga nanti menjadi A. Tapi tahapannya nggak mungkin kalau jadi A langsung ya. Pasti memerlukan waktu yang cukup lama. Ya. Kita akan berbahagia senang apabila ada anggota kita atau siswa kita misalnya yang seperti karakternya D, tapi ternyata di luar ternyata sukses. Kita kok berbangga. Ada nggak masalah seperti itu? Iya, Pak. Ada kan? Ada. Wah ini dulu. Wah udah. Kita kan ini kurang aja dulu. Tapi sekarang saya hormat ya. Oh direktur dia misalnya gitu. Iya. Ada punya pengalaman? Siapa? Mas Yusuf? Belum ada kejadian itu. Belum ada kejadian. Oke. Saya punya pandangan sendiri. Silakan. Benar Pak. Gini Pak. Jadi kalau saya melihatnya tadi kan sudah teman-teman sudah sampaikan secara pandangan sebagai pelaku ya, bukannya pandangan. Kalau saya pandangannya dalam perspektifnya yang berbeda sedikit. Silakan. Tadi sudah perfect bagus. Pandangannya di dalam konteks jika perusahaan itu menjalankan SOP yang benar, ini ABC ini tidak ada. Kalau ABCD ini dijalankan dengan SOP yang benar, semuanya akan sama. Karena itu yang diharapkan pimpinan tadi yang Mas Salma sampaikan.
Pandangan pimpinan adalah gimana goals-nya menghasilkan hasil yang sama. Tujuannya tercapai. Oke. Jadi kalau dianggap yang D itu bermasalah, berarti yang salahnya ada pimpinan. Tidak menguasai terhadap anggotanya pada saat dievaluasi. Di dalam perusahaan itu ada dua kategori. Pertama adalah ada pegawai tetap, misalnya di instansi pemerintah, kan dia sudah tetap. Ada yang tidak tetap, kan gitu. Nah, yang nggak bisa dievaluasi ini karena yang tadi adalah yang tetap. Tetap ini yang akan pindah-pindah kemana-mana dari buang. Nah, kalau yang tidak tetap, udah pasti dia ada evaluasi, ya. Tadi ada pendekatan personal. Tapi dalam perusahaan itu tidak ada rumusan itu, akan dikembalikan ke HRD. Begitu di HRD ada asesmen. Asesmen itu yang dilakukan pada saat asesmen itu kembali lagi kalau misalnya, oh itu ada titipan misalnya, ini punya direktur, nggak bisa diapa-apain, kita kembalikan ke asesmen psikologinya. Pada saat dia sudah hasilnya di bawah rata-rata, manajemen. Bahkan dijalankan A1, 2, dan 3 tadi sudah dijalankan seperti kayak Sama sampaikan, itu sudah tidak perlu ada di perusahaan itu lagi, karena lebih bagus menghilang satu orang daripada menghambat goalsnya perusahaan. Itu dari pandangan saya. Jadi yang salah itu adalah SOP-nya, goals perusahaannya apa. Jadi kalau dilihat pembandingnya, kenapa pada saat yang di depan itu menyadari perusahaan yang di sebelahnya lagi yang lebih cepat, dia baru menyadari, berarti leadernya yang salah. Dia mengambil keputusan yang pelambat gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi pada saat dia melihat perusahaan lain di kompetitornya, kok bisa dia lebih cepat daripada kita? Padahal semua kekuatan CEO-nya gitu ya, sama ini. Kok kita SDM sama, jumlah karyawannya sama, standar perusahaannya sama, tetapi SOP tidak jalan dan tidak bisa. Itu dari saya. Terima kasih. Bagus. Jadi ada dua hal. Yang pertama tadi bagaimana melihat fakta yang ada dari APJD, tapi dari sisi yang luarnya dia luar biasa juga. Melihat secara komprehensif, ya, melihat secara komprehensif. Oleh karena itu, dari keseluruhan ini adalah disebut dengan aset. Betul? Betul. Bagaimanapun aset itu harus kita kelola. Betul. Harus kita manage. Harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ya. Oleh karena itu ada beberapa pandangan memang. Fakta yang ada di lapangan tentunya harus segera diambil kebijakan atau keputusannya. Kemudian kalau enggak juga dievaluasi secara menyeluruh. Oke, ada komitmen bagaimana untuk memberdayakan sumber daya yang ada. Bisa mengatakan sumber daya manusia yang ada itu merupakan aset utama. Betul ya? Betul. Oke, saya akan coba kalimat tadi. Sumber daya manusia adalah aset utama yang harus dikelola untuk menuju dan mewujudkan satu goal atau tujuan. Ini dan semua perlu komitmen untuk bisa bersama-sama. Oke, ucapkan dalam satu kalimat atau satu kata atau mungkin menjadi sebuah passion bahwa sumber daya manusia harus dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi. Itu dari saya. Mungkin dari Anda apa kira-kira? Ayo. Sama, yang lain. Ayo, kira-kira apa? Karya yang sama. Ayo. Kira-kira apa? Itu sama. Gini Prof, saya itu sebenarnya juga ada sebuah cerita sih Prof, beneran. Jadi ada sebuah kepala divisi yang sebelumnya itu dibuang dari perusahaan sebelumnya dan diterima oleh direktur saya di perusahaan saya. Gitu. Tapi ternyata di perusahaan saya pun juga masih tidak produktif gitu Prof. Tapi beberapa hari lalu beliau menjadi direktur. Itu sangat amazing. Kita semua juga sangat sangat disruptif. Tapi kenapa bisa menjadi seorang direktur gitu Prof? Ternyata ada hal-hal lain yang mungkin dia memang tidak produktif di perusahaan sebelumnya, hampir dibuang dan bahkan diterima di perusahaan saya dan hampir terbuang juga karena tidak produktif. Tapi ternyata kalau dia berada di tempat lain mungkin yang benar, dia bisa gitu Prof untuk menjadi seseorang yang bisa mencapai si goals itu tadi. Oke, berarti kalau kita lihat seperti gambar ini,
ini kan cukup memberikan satu bentuk. Nah ini, bagaimana memberdayakan dari SDM yang ada, bagaimana juga membuat satu kompensasi performanya, kemudian ada juga pelatihannya, semua merupakan satu sistem ya. Karena tadi saya katakan aset. Oke ya. Baik. Inilah beberapa materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tadi menginspirasi, mulai dari video pendek, kemudian juga melihat dari sumber daya manusia yang ada yang mensupport sepenuhnya, ada tidak, kemudian yang luar biasa tadi dari Mas Yosi tadi melihat di luar itu semuanya merupakan aset. Ya, tidak ada kesalahan kecuali komandan yang salah, kan gitu ya. Anggota itu tidak ada yang salah itu komandan, kira-kira itu kesimpulannya ya. Karena komandan ini harus bisa menguasai dari prajurit yang ada, semuanya potensi kan itu. Nah, pasti punya keahlian masing-masing. Nah, inilah bagaimana seorang manajer mempunyai seni untuk bisa mengkolaborasi dari aset yang ada untuk mencapai tujuan. Jadi tambahan sedikit lagi. Oke. Ini penemuan pada saat kita evaluasi kok. Oke. Jadi D ini belum tentu dia tidak menguntungkan buat perusahaan karena dia itu adalah aset. Ada kesenjangan. Pada saat di situ kan pada saat di dalam tim cuma satu, tim ini dipercaya atau loyalitas, kan gitu. Betul. D ini bisa jadi dia tidak dipercaya, jadi visionnya tidak di situ. Jadi pada saat dia dipindahkan ke divisi lain, tetapi gajinya tidak diperhatikan. Jadi ada pada saat kita tanya hasil evaluasinya, ternyata dia sudah kerja 10 tahun. Pada saat ada pengrekrutan yang baru ada di posisi C, tapi gajinya lebih tinggi, jadi dia akhirnya kerjanya lebih malas. Nah, karena tidak ada perhatian perusahaan, begitu kita tahu dia ada kendala di sana, kita berikan akhirnya tunjangan. Jadi ada tunjangan kehadiran, tunjangan performan gitu kan. Pada saat itu dia dapat, dia akan masuk jadi kebiri, gitu. Pada saat kita minta dia hasil assessmentnya dia ada di mana, itu ditemukan Pak. Betul. Jadi pada saat itu kita berikan tanggung jawab itu, kita berikan kepercayaan, dia akan menjadi aset yang sangat bagus. Itu Pak. Oke. Luar biasa. Ini pengalaman lah dari Mas Yusuf ini, karena juga banyak yang lingkungan memberikan satu experience menjadi sebuah sumber daya manusia yang efektif dan juga mendapatkan support, bahkan tanggung jawab, konsekuen, bukan konsekuen. Nah, bedanya jauh ya. Nah, konsekuen itu tanggung jawab, karena konsekuen lama nunggu ya. Oke, saya kira demikian materi kita yang kita diskusikan pagi ini. Karena terkait dengan materi tadi, saya sangat senang sekali ada semua interaktif untuk bisa memberikan kontribusi terhadap SDM yang ada. Bagaimana merencanakan, bagaimana mengelola, bagaimana mengevaluasi, bahkan semuanya itu harus menjadi sebuah bagian yang tidak bisa kita pisahkan. Ya, oke, sukses semuanya telah mengikuti materi saya, dan tentunya ini merupakan satu pengetahuan kolaboratif, pengalaman-pengalaman yang banyak memberikan satu penguatan pada kita untuk bisa menjadi seorang manajer yang terbaik. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Saya Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.